Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai PT Unilever Indonesia Tbk. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Mirna Duyanti, Putri Abdillah, dan Salwa Silvia. Materi akan dibacakan oleh rekan saya, Putri Abdillah. Profil perusahaan PT Unilever Indonesia. Unilever Indonesia adalah salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak dalam bidang industri, consumer goods, dan telah memimpin industri ini selama 86 tahun. Tujuan utama bisnis adalah untuk memasyarakatkan kehidupan yang berkelanjutan atau kehidupan yang ramah lingkungan dan memberikan manfaat sosial. Perusahaan ini didirikan sebagai Lever J. Fabricant N.V. pada 5 Desember 1933. Perseroan berganti nama pada tahun 1980 menjadi PT Unilever Indonesia, sebagaimana dicatat dalam Akta Nomor 171 oleh Notaris Publik Kartini Muljadi SH tertanggal 22 Juli 1980. Perseroan selanjutnya mengalami perubahan nama pada tanggal 30 Juni 1997 menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Saat ini, Unilever memiliki 4 anak perusahaan, yaitu PT Anugrah Lever, PT Teknovia Lever, PT Nor Indonesia, dan PT Sarali Body Care Indonesia Tbk. Adapun permasalahan pada perusahaan ini yaitu menurunnya saham PT Unilever senilai 16,21% pada tahun 2017 sampai 2018 dan nilai laba per saham earning per share atau EPS PT Unilever Indonesia Tbk diperkirakan akan menurun pada kuartal 1 per 2022 apabila manajemen tidak menunda pengakuan beban pada 3 bulan pertama 2022. Kenaikan laba sebesar 19,03% year on year. Ternyata hampir seluruhnya bukan disebabkan oleh kesuksesan operasional, melainkan karena hilangnya beban, biaya jasa, dan ETF secara mendadak dari laporan keuangan. Biaya tersebut sejatinya dicatatkan secara konsisten oleh Unilever dan dibayarkan kepada pihak terafiliasi. Namun tidak pada kuartal 1 tahun ini. Ketiadaan beban biaya jasa dan ETS Unilever yang dimaksud free zone nilainya mencapai 337 miliar. Free zone menyebut ketiadaan indikator tersebut pada laporan kinerja sebuah emiten. Bukan terjadi kali ini saja. Akibat dari masalah yang terjadi adalah biaya jasa dan ETS mungkin akan menjadi sebesar 421,8 miliar secara protata. Jika memang benar bahwa biaya tersebut hilang hanya karena masalah timing, pengakuan beban, jumlah tersebut dihitung berdasarkan perkalian antara persentase historis aktual dari tarif biaya jasa dan ETS selama kuartal 2 sampai kuartal 4 2021 sebesar 3,89%. Dengan penjualan yang berhasil dibukukan oleh Unilever Indonesia pada kuartal 1 2022 sebesar 10,838 miliar. Adapun tata kelola dalam perusahaan ini. 1. Transparansi, yaitu para pemegang saham tidak mendapatkan informasi atau kejelasan tentang penurunan harga saham dan yang terjadi oleh pihak manajemen. 2. Akuntabilitas. Pihak manajemen tidak efektif dalam melaporkan laporan keuangan. 3. Responsibilitas. Pihak manajemen tidak memberikan pertanggungjawaban pada masalah turunnya harga saham. 4. Fairness. Terjadi ketidakadilan terhadap para pemegang saham akibat pihak manajemen perusahaan menunda pengakuan beban. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salwa Silvia. Baik, kemudian struktur kepemilikan PT Unilever. PT Unilever Indonesia Tbk menjadi salah satu perusahaan tercatat atau emiten
yang rajin memberikan dividen besar. Banyak orang penasaran siapa sebenarnya pemegang saham perseroan. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia atau BEI, Unilever dimiliki dan dikendalikan oleh Unilever Indonesia Holding B5 yang memegang porsi saham sebanyak 32.044.387.500 lembar atau setara 84,99%. Mereka adalah salah satu perusahaan consumer goods global terbesar asal Belanda. Sementara beberapa direksi tercatat mengempit saham perusahaan dengan rincian sebagai berikut. Ainul Yakin sebanyak 42.000 lembar saham. Lalu Herni Raharja 62.670 lembar saham. Dan Ainul Yakin kembali memiliki 296.000 lembar saham. Kemudian Ira Noviarti sejumlah 870.000 lembar saham. Kemudian Willy Thailand senilai 2.385 lembar saham. Sedangkan sisa kepemilikannya digenggam oleh investor publik. Saat ini saham Unilever berada di level 4.700 per lembar saham. Jika dilihat sejak awal tahun alias year to date, pergerakan sahamnya sudah mengalami kenaikan sebanyak 470 poin atau setara 11,11%. Perlindungan terhadap hak pemegang saham. PT Unilever Indonesia Tbk berkomitmen untuk menciptakan nilai jangka panjang kepada para pemegang saham. Salah satunya melalui jangka panjang kepada para pemegang saham. Salah satunya melalui komunikasi yang reguler dan konstruktif dengan pemegang saham individu dan institusional. Perusahaan wajib untuk menyediakan akses yang setara, adil, dan tepat waktu pada seluruh pemegang saham. Melalui kebijakan ini, perusahaan memaparkan proses umumnya dengan para pemegang saham untuk memastikan bahwa hak pemegang saham dilindungi dan digunakan. Kemudian tanggung jawab Dewan Direksi dan Komisaris. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengawasan atas pengelolaan perseroan oleh direksi. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris melakukan komunikasi secara rutin dengan direksi dan komite-komite di bawah pengawasannya, baik melalui pertemuan maupun melalui laporan. Dewan Komisaris juga memberikan saran mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan manajemen. Dewan Komisaris juga dapat diberikan kewajiban-kewajiban lain oleh RUPS. Dewan Komisaris melapor kepada RUPS. Dewan Komisaris mempunyai kewenangan untuk memberhentikan dari jabatannya setiap anggota direksi atau para anggota yang melanggar anggaran dasar perseroan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan dan penetapan arah strategis perseroan dan untuk mengelola, memanfaatkan, dan merawat aset-aset perseroan dengan cara yang konsisten dengan tujuan dan kepentingan perseroan. Direksi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nina Duyanti. Terima kasih kepada rekan saya, Salwa. Baiklah, kemudian kita akan membahas komisaris independen. Pada PT Unilever Indonesia Tbk, ada 5 komisaris independen yang bertugas mengawasi direksi dalam mengelola kinerja dan kebijakannya. Dengan kata lain, tugas komisaris independen adalah melindungi kepentingan perusahaan, investor, serta pemegang saham.
5 komisaris independen PT Unilever Indonesia Tbk adalah 1. Alexander Rusli, 2. Alisa Wahid, ketiga Deborah Herawati Sadraj, keempat Fauzi Ihsan, dan kelima Ignatius Jonan. Berikut adalah struktur kepengurusan PT Unilever Indonesia. Berikut ini yang ditampilkan adalah Dewan Komisaris pada PT Unilever Indonesia Tbk. Solusi pada masalah yang terjadi pada PT Unilever Indonesia adalah investor sebaiknya memperhatikan dengan seksama klarifikasi atau keterbukaan informasi yang mungkin akan disampaikan oleh manajemen UNFR terkait alasan dibalik nilai beban, biaya jasa, dan ETS yang tidak biasa di kuartil 1 tahun 2022. Terutama apakah karena adanya penundaan pengakuan beban atau ada alasan lainnya. Baiklah, hanya ini presentasi dari kelompok kami mengenai PT Unilever Indonesia. Terdapat kekurangan dan kelebihan pada presentasi kami memohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.